Saya berusia 15 tahun ketika sering mengeluh tentang aktivitas di sekolah dulu. Rasanya berat sekali perjalanannya meskipun saya di kota. Tapi waktu saya pergi ke Desa Tanggedu, saya melihat anak-anak SD berjalan tanpa alas kaki, melintasi 6-8 bukit, perjalanan yang jauh sekali, itu hanya untuk mencapai sebuah ruang kelas. Saya jadi merasa bersalah dan merefleksikan semua ini. Saya bisa ke sekolah dengan sepatu dan tas sekolah yang bagus, dan saya rasa ini adalah sebuah privilege yang bahkan mungkin tidak bisa dibayangkan oleh anak-anak itu. Kejadian ini membekas sekali sampai membentuk jalan hidup saya seperti sekarang. Nama saya Antonia Maria Oi, bisa disapa Nia Oi. Saya berasal dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya bekerja di Yayasan Mestara Perempuan Berdaya, sebuah LSM yang fokus pada pendidikan anak perempuan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sumba Timur. Saya juga aktif di Anahumba Community, sebuah komunitas anak dan remaja yang bergerak dalam pengembangan remaja dan aksi sosial di desa-desa. Selain isu pendidikan, saya juga termasuk orang muda yang peduli dengan isu iklim dan aktif di koalisi kelompok orang muda untuk perubahan iklim atau dikenal dengan koalisi kopi. Tumbuh di kota Waingapu tepatnya, hidup saya terasa normal. Sekolah, rumah yang nyaman, makanan di meja setiap hari, dan saya pikir semua orang hidup seperti ini. Sampai suatu hari saya bersama teman-teman di Anahumba Community pergi ke suatu desa untuk melakukan aksi sosial bersama. Ini adalah kegiatan rutin kami setiap bulan pada kala itu. Di sana kami bertemu banyak sekali anak sekolah yang harus berjalan kaki berjam-jam setiap harinya hanya untuk sampai di sekolah. Mereka memakai tas yang, tas itu dari kantong kresek. Kantong yang kita biasa beli sehari-hari di toko, itu menjadi tas mereka. Mereka menyimpan buku di situ. Bahkan harus melewati jembatan yang hampir runtuh dan tidak pakai sepatu. Kadang hanya memakai sendal ataupun tanpa alas kaki. Tapi mereka sangat antusias, sangat semangat sekali untuk bersekolah, meskipun harus melewati medan seperti itu. Dari situ saya mulai merenungkan kembali hidup saya sebagai orang muda ini. Apa yang saya keluhkan selama ini bisa jadi adalah suatu kemewahan untuk orang lain. Saya akhirnya jadi mulai terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, mulai aktif dalam komunitas tentang pendidikan, juga tentang orang muda maupun tentang lingkungan, hingga akhirnya saya bekerja di Yayasan Mestara Perempuan Berdaya. Di yayasan ini kami fokus pada isu pendidikan dan anak. Salah satunya adalah memberi beasiswa ke anak-anak perempuan yang bersekolah di pinggiran kota, juga termasuk di kota Waingapu. Nah, kalau di Sumba Timur itu ada satu istilah yaitu anak tinggal. Nah, anak tinggal ini anak-anak yang harus dititipkan ke orang lain, entah itu keluarganya atau bukan keluarga, titipkan untuk bisa bersekolah di kota. Karena memang sekolah-sekolah di kampung itu masih sangat jarang, masih sangat langka, sehingga mereka harus ke kota untuk bersekolah. Nah, orang tua mereka banyak yang tinggalnya di kampung, di desa-desa, namun ada juga yang merantau jadi buruh migran di Bali ataupun di luar negeri. Nah, biasanya anak-anak ini tidak tinggal dengan orang tuanya. Ada yang dititipkan di keluarga jauh yang tinggal di kota, ada juga di teman dari orang tua, atau bahkan tidak kenal sama sekali, tapi karena mereka butuh anak-anak yang tinggal di rumah, ya sudah mereka tinggal di situ. Kadang dilema juga karena anak-anak itu tinggal di lingkungan yang tidak ada hubungan keluarga, terasa asing juga, jadi lebih rentan dapat kekerasan. Karena mereka tinggal di rumah orang, jadi mereka harus
ikut bantu kerja seperti jaga hewan, masak, berkebun, mencari siput di laut dan sebagainya. Selain itu di yayasan ini juga saya banyak bertemu dengan anak-anak korban KDRT. Ada yang datang ke sekolah dengan tangan yang berdarah, ternyata baru bertengkar dan ya dipukuli sama kakaknya. Ada juga yang cerita kalau ya bapaknya baru mukul mamanya karena mabok, bertengkar karena uang sekolah tidak ada, karena ya beras di rumah tidak ada, ya tidak ada makanan di rumah. Cerita-cerita seperti itu akhirnya membuat saya menganggap ya adik-adik ini selain adalah partner, tapi mereka juga teman cerita karena kedekatan yang kami miliki. Banyak dari mereka yang punya potensi besar, punya semangat besar untuk sekolah, ya meskipun punya masalah di rumahnya atau di lingkungannya. Tapi sedihnya, anak-anak itu kalau ditanya tentang cita-citanya, mayoritas tidak berani menjawab. Alasannya ternyata bagi mereka, setelah lulus sekolah, seakan hidup mereka terhenti. Mereka harus mengurus rumah, menikah, ya karena tidak ada biaya untuk lanjut kuliah. Bahkan ada yang berkata, saya tidak berani bercita-cita karena saya yakin saya tidak akan berkuliah, saya tidak akan bersekolah lanjut. Nah, menurut kita 25.000 ini untuk uang jajan saja, tapi 25.000 untuk anak-anak itu nilainya sangat besar sekali. Ini adalah biaya iuran komite atau biaya SPP di satu sekolah, hanya 25.000. Tapi masih banyak anak yang menunggak biaya sekolahnya. Bahkan tak jarang ada yang ijazahnya harus ditahan karena uang sekolahnya itu belum lunas. Masalahnya di Sumba, khususnya di Sumba Timur, belum ada sekolah gratis. Ada sekolah negeri tapi juga tidak gratis. Menurut kita kecil tapi menurut anak-anak itu besar. Jadi banyak anak yang terkendala biaya sekolah. Guru juga gajinya kecil sekali. Guru honorer di sini ada yang cuma dibayar 300-400 ribu, itu pun per 3 bulan. Bagaimana pendidikan di sini mau maju? Dan kami sangat prihatin dengan isu pendidikan ini. Dan selain di yayasan, saya juga terlibat di Anak Humba Community, yang awalnya selama 10 tahun ini kegiatan kami itu bagi-bagi buku ke desa-desa, terus membuat panggung pertunjukan untuk remaja. Namun di tahun yang ke-11 ini kami juga mulai fokus untuk belajar produksi film, karena kami mau menjadikan film ini sebagai medium kampanye untuk menyuarakan isu pendidikan, isu-isu tentang hak asasi manusia, terutama untuk perempuan, anak, dan remaja. Kenapa film? Ya agar dampaknya itu bisa lebih luas lagi, sehingga bisa membuat perubahan yang lebih sistemik. Dan ya kami melihat bahwa ya mayoritas orang muda di NTT sendiri ini suka tertarik dengan hal-hal yang berbau visual. Sudah jarang sekali baca buku atau ya membaca berita dan lain sebagainya. Makanya kami memilih film sebagai medium ini untuk kampanye isu-isu yang dikerjakan oleh Anak Humba Community. Salah satu film yang dibuat oleh Anak Humba tahun 2025 ini adalah berjudul Ini Bukan Rumah, yang memotret tentang kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik. Saya juga bergabung di Koalisi Kopi. Kami fokus pada kerja-kerja kreatif, juga beberapa kali menggunakan film sebagai medium untuk kampanye terkait isu perubahan iklim. Kenapa saya terjun di isu iklim juga? Karena menurut saya semua isu iklim, pendidikan, tentang perempuan dan isu-isu lain di masyarakat ini sebenarnya saling berkaitan. Dan kami juga banyak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, komunitas lintas isu, dan memasukkan isu-isu yang kami perjuangkan ini di dalam setiap gerakan-gerakan komunitas itu. Memang banyak aktivitas yang saya ikuti ini bersifat relawan, volunteer, dan tidak ada uangnya.
Dan ya sudah pasti akan banyak orang yang membanding-bandingkan dengan profesi lain seperti PNS atau ya kerja di BUMN dan lain sebagainya. Karena memang di timur ini masih ada anggapan, ada stigma bahwa kita akan dianggap sukses itu ketika kita menjadi PNS. Tidak salah, tapi ini adalah pemikiran kebanyakan orang. Saya ingat saya pernah kerja di luar kota selama 1 bulan, dan ketika pulang ada yang tanya dan bilang begini, ngapain lama-lama di sana kalau pulang juga tidak bawa uang banyak gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya rasa pekerjaan ini murni karena saya tidak mau lihat anak-anak berhenti sekolah, saya tidak mau anak-anak atau orang lain merasakan hal yang susah yang seperti orang-orang lain, orang tua dulu kita rasakan gitu. Bayangkan menurut Badan Pusat Statistik, lebih dari 4 juta anak Indonesia itu putus sekolah. Dan di balik setiap angka itu ada mimpi yang terkubur. Apa kita tega membiarkan anak-anak itu kehilangan mimpinya? Kita tidak hanya merampas akses pendidikan mereka, tapi juga merampas hak mereka untuk bermimpi. Ya, pada akhirnya saat itulah saya memahami kalau melayani komunitas bukan saja membantu mereka, bukan saja membantu anak-anak itu, tapi ini juga menjadi terapi untuk saya sendiri. Setiap kali saya melihat mereka dan ketika muncul perasaan atau rasa hampir menyerah, nah wajah-wajah anak itu selalu muncul di dalam ingatan saya. Saya ingin setiap anak itu bisa bersekolah. Saya ingin anak-anak itu tersenyum ketika mendapatkan tas sekolah yang baru, mendapatkan sepatu baru, mendapatkan buku, dan setiap kali menyaksikan orang tua mereka itu menangis bahagia karena anaknya bisa melanjutkan pendidikan. Saya rasa ada sesuatu dalam diri saya yang sembuh ketika melihat hal itu. Mungkin ini paradoks, saat kita berhenti fokus pada diri sendiri dan mulai melayani orang lain, kita justru menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya berharap teman-teman yang ada di sekitar saya, yang merasa seperti saya, yang merasa punya privilege yang lebih, ubahlah privilege itu untuk menghadirkan kesempatan bagi orang lain yang tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Ya, bukan berarti teman-teman harus meninggalkan pekerjaan dan aktivitas full time dan lain sebagainya, tapi mulailah secara aktif untuk mencari orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Bisa mengajar satu anak di lingkungan kita, atau yang menjadi kakak asuh untuk anak-anak yang tidak mampu itu, yang iurannya hanya 25.000 per bulan, atau mentoring dan ya memberikan potensi yang kita miliki ke adik-adik kita. Ya, dan bisa juga menggunakan keahlian profesionalitas teman-teman untuk membantu UKM lokal yang berkembang misalnya. Bayangkan jika setiap orang yang memiliki privilege menjadi jembatan kesempatan bagi satu orang yang tidak memilikinya. Kita perlu membayangkan itu. Dan saya pikir kita pasti bisa menciptakan perubahan, karena pada akhirnya hak istimewa itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang bisa kita berikan.